Tes satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu para jamaah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi ini temanya adalah larangan berbuat zalim. Apa itu perbuatan zalim dan kenapa dilarang? Ternyata yang melarang adalah Allah. Dan apa yang dimaksud zalim? Zul itu kata dasar daripada zul, zolama. Ada huruf zo, ada huruf lam, ada huruf mim. Kata dasarnya adalah zul dari kata zulumat, gelap, kegelapan. Maka zul itu adalah perbuatan yang lawan kata daripada adil. Ibu, apa lawan katanya adil? Apa lawan katanya adil? Ya? Enggak adil. Adil itu al-adu, makanya lawan kata adil itu adil bisa diartikan juga hak. Lawan katanya adil bisa juga batil. Nah, setiap perbuatan batil itu maka zul. Kalau diterjemahkan apa itu adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu zul? Batil? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, Bu, air diletakkan di teko, di termos, di gelas, di mangkok, di mug, di baskom atau di ember. Tepat apa enggak? Air diletakkan di karpet, air diletakkan di lantai, disiramkan. Tepat apa enggak? Seperti itu kira-kira. Jadi ketika seorang hamba menjalankan aturan Allah, diletakkan pada tempat sesuai syariat, itu namanya adil, itu hak. Tapi kalau seorang hamba tidak menjalankan sesuai aturan Allah, itu namanya batil, itu berubah menjadi zalim. Maka segala perbuatan zalim haram. Ibu buka suatu hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1522. Cek. 1522. Dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayatnya dari Tuhannya dan firman-Nya, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku haramkan pula terjadi di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling menganiaya. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari fi yarwihi min Rabbi, yang berasal dari Nabi dan dalam riwayat yang berasal dari Rabb-nya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman, maka aku haramkan atasmu kedzaliman.
fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat dolim, jangan saling mendolimi. Ibu, siapa yang melarang berbuat dolim? Allah. Bahkan Allah berbuat dolim atau tidak? Tidak. Inilah dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat dolim melalui hadis qudsi tadi. Nah, apa tadi dzul? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau ada orang berbuat dolim, kerugiannya ibu bukan cuma di dunia, kerugiannya adalah nanti sampai di yaumil akhir. Maka ketika Allah melarang berbuat dolim, seseorang tetap berbuat dolim, dolimnya menjadi kegelapan di akhirat. Ibu lihat lagi hadis nomor 1510. 1510 Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kezaliman itu ialah beberapa kegelapan di hari kiamat. Muttafaq alaih. Jadi tadi kegelapan kata dasarnya dari apa, Bu? Zulumat, gelap. Orang yang dolim di dunia akan menyebabkan gelap. Ibu, gelap itu identik dengan apa? Kesusahan, keserangan, kesulitan, kesempitan. Maka yang dimaksud gelap itu adalah gelap di hari akhir. Maksudnya akan menjadi bencana, kesulitan, kesusahan, kemadharatan, yakni neraka. Maka neraka itu disifati zulumat, gelap gulita. Akibat apa, Bu, seseorang masuk neraka? Kezaliman. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu sesuatu kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Sekarang setelah kita paham dilarang berbuat dolim, kemudian kita telah Allah tetapkan jangan berbuat dolim, yang tetap berbuat dolim kegelapan, kita bagi dua itu. Dolim itu ada, kita bagi dua. Satu, zalim terhadap Allah. Zalimu lillah, zalim kepada Allah. Kedua, zalim kepada sesama manusia. Zalimul linnas. Jadi satu, zalim kepada Allah. Dua, zalim kepada manusia. Kita bahas pertama dulu, zalim kepada Allah. Apa itu zalim kepada Allah? Tidak menjalankan perintah Allah, tidak mengikuti aturan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Semua itu bentuk kezaliman. Umat Islam sudah mengucapkan syahadat tapi nggak mau sholat, zalim. Sholat tapi masih tetap saja melanggar aturan-aturan Allah, zalim. Dan ada puncak kezaliman hablum minallah. Siapa yang berbuat dolim kepada Allah dengan puncak kedoliman yang paling besar, maka tempatnya pasti neraka. Apakah kedoliman yang paling besar terhadap Allah? Kira-kira apa, Bu? Syirik. Sebagaimana firman Allah di surat Luqman, surat 31, Ibu buka ayat yang ke-13. Surat 31, surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya, hai anak-anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi apa, Bu? Tingkat paling tinggi kezaliman terhadap Allah?
Syirik. Syirik kedoliman paling besar. Maka siapapun di antara kita yang ingin tidak sampai berbuat dolim, tidak sampai kemudian kita tersiksa nanti, maka hendaklah jangan mencampur adukan iman kita dengan kedoliman, terutama kedoliman yang paling besar, yaitu syirik. Jika seorang hamba tidak mencampur iman dengan kedoliman, yaitu syirik, aman. Tapi jika masih mencampur adukan, tidak pernah akan aman. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Sesungguhnya ayatnya menyebutkan syirik atau zalim, Ibu? Syirik atau zalim? Bahasa Arabnya gimana? Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka bidzulmin, dengan kezoliman. Tetapi diterjemahkan dengan apa, Bu? Kenapa diterjemahkannya dengan syirik? Karena memang syirik itu adalah kezoliman yang paling besar. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa sulit memahami ayat ini. Bagaimana mungkin kita tidak pernah berbuat dolim, sementara kita pasti pernah berbuat dolim. Sedangkan ayatnya memerintahkan siapa orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, lalu diterjemahkan dengan kesyirikan, maka pasti mereka akan ulaika lahumul amnu, mereka akan dijamin oleh Allah dengan rasa aman, dan mereka akan diberikan oleh Allah petunjuk. Ibu buka hadis Muslim nomor hadis 100. Apa yang terjadi ketika turun ayat ini? Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, setelah turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan penganiayaan hingga akhir hayat. Ini dibaca Ustaz? Maksud cukup. Akhir hayat itu sampai itu maksudnya. Terus, teruskan. Maka para sahabat merasa sukar memahami maksud ayat itu. Karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah di antara kami yang tidak pernah menganiaya dirinya? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan begitu. Maksudnya ialah sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya, katanya, hai anakku, janganlah kamu syirik atau menyekutukan Allah, karena syirik itu adalah aniaya besar. Ibu nyakiti orang lain dengan memfitnah, dolim bukan? Dolim. Ibu ngambil harta orang lain sedikit saja, dolim bukan? Dolim. Maka adakah manusia yang mampu tidak pernah dolim seperti itu? Dari lisan, dari pandangan, dari pikiran, dari hati, dari perbuatan. Maka mungkinkah manusia bisa meninggalkan kedoliman? Tidak mungkin. Makanya lamma nazalat hadas surat, ketika turun surat ini nih, yaitu surat 6 Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahu bidzulmin, orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, itu syakkus sahabat. Para sahabat merasa sulit memahami ayat ini. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Sedangkan kami pasti pernah berbuat dolim. Maka Rasul mengatakan, laisa kadzalik. Bukan itu yang dimaksud ayat tadi. Yang dimaksud ayat tadi itu adalah sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya di saat memberikan pelajaran. Tadi sudah saya bahas surat 31 ayat 13.
Yang dimaksud zalim di sini apa, Bu? Zalim yang besar, yaitu syirik. Maka diterjemahkan orang yang beriman yang tidak mencampur aduk iman dengan syirik, aman dunia akhirat. Pertanyaan timbul, kalau iman masih dicampuri dengan kesyirikan, apa yang terjadi? Satu, seluruh amal-amal kebaikan orang beriman tadi dihapus oleh Allah total. Ibu lihat surat yang sama tadi, surat 6 ayat yang ke-8. Apa? Surat 88 maksud saya. Surat 6 tadi Ibu menuju ke ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah, yang Allah berikan petunjuk itu kepada siapa saja hamba Allah yang Allah kehendaki. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah. Apa ancamannya di situ, Bu? Subhanallah. Lahabito anhum ma kanu ya'malun. Niscaya Allah akan hapuskan seluruh amal yang telah kamu kerjakan. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, seluruh kebaikannya itu dihapus lenyap. Siapa yang memberikan ancaman itu, Ibu? Maka apa peringkat dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar? Syirik. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni bagi pelakunya. Jangankan kita umatnya Nabi SAW. Nabi SAW bukankah orang yang paling baik amalnya? Bukankah orang yang paling baik akidahnya? Diancam oleh Allah. Andai kata Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain berbuat syirik, itu pun diancam seluruh amalnya dihapus. Maka kalau orang beramal dengan sangat baik, amalnya melimpah ruah, tapi dihapuskan, rugi atau rugi? Rugi banget. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 65 dan ayat 66. Surat 39 Az-Zumar ayat 65 ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada seluruh nabi-nabi sebelum kamu. Apa isi wahyu Allah kepada nabi-nabi? La in asyrakta, jika kamu hai nabi menyekutukanku, la yahbaqanna amaluka, niscaya akan aku lenyapkan, aku hapuskan seluruh amalmu. Ibu, Nabi saja diancam oleh Allah. Jika Nabi menyekutukan Allah, diancam akan dihapus seluruh amalnya. Wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu dihapus amalnya, sedangkan kamu telah beramal sebaik-baiknya, tentu kamu jadi orang yang rugi. Supaya tidak rugi bagaimana? Ayat 66-nya, balillahi fa'bud wa kum minasyakirin. Maka hendaklah kamu ibadah hanya kepada Allah. Allah saja yang kamu sembah, Allah yang kamu ibadahi. Jangan pernah menyekutukan Allah. Jadilah kamu orang yang senantiasa bersyukur. Wa kum minasyakirin. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Kalau kita bersyukur dengan benar, insya Allah, dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, aman. Oleh karena syirik itu adalah dosa paling besar dari segala dosa besar, peringkat 1, Ibu lihat dulu nomor 68 Sahih Muslim.
Hadis nomor 68 Sahih Muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu an, dari bapaknya katanya, kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, perhatikanlah, kuberitahukan kepada kamu sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Rasulullah mengucapkannya 3 kali. 1. Mempersekutukan Allah. 2. Durhaka kepada ibu bapak. 3. Sumpah palsu. Jadi peringkat pertama apa, Bu? Al-kabairul kabair, dosa-dosa besar yang bisa membinasakan. Pertama, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Kedua, huququl walidain, durhaka sama orang tua. Ketiga, sumpah palsu. Maka ini adalah dosa-dosa besar. Wasyahadatuz zur, sumpah palsu, dosa besar. Tapi peringkat yang pertama syirik. Gimana ada orang beriman tetap berbuat syirik? Di samping ibadahnya lenyap, seluruh dosa-dosa yang diperbuatnya tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi rugi double apa enggak, Bu? Pahala amal kebaikannya dilenyapkan, sementara dosa-dosa tidak pernah akan diampuni. Surat 4, surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu. Tetapi siapa yang telah beriman, dia beramal dan tetap berbuat syirik, wa may yusyrik billah, dia tetap menyekutukan Allah, faqad iftara itsman adzima, dia telah berbuat dosa besar yang sangat besar, yang tidak dapat ampunan, tidak terampuni, dan amalnya dihapuskan. Maka ke akhirat membawa apa, Ibu? Membawa dosa tanpa ampunan dan tanpa kebaikan. Maka orang yang menyekutukan Allah dianggap oleh Allah sesat yang sangat nyata. Surat yang sama ayat 116. Surat yang sama ayat 116. Awal ayatnya sama persis itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Persis seperti ayat yang ke-48 tadi. Bedanya di ujung ayatnya. Apa di ujung ayatnya, Bu? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah, dia sesat yang sebenar-benarnya, yang jauh, yang gak mungkin kembali. Inilah pelaku-pelaku syirik. Salah satu syirik itu, salah satu contoh nih, Bu nih. Maaf, Ibu dulu zaman-zaman masih muda, Bu, zaman SMA, kuliah, suka beli majalah. Apa dulu, Bu, majalah favorit Ibu? An-Nisa mah kalau untuk ya agak sedikit dewasa lah. Kalau masih remaja, Gadis. Biasanya di majalah Gadis itu ada apa, Bu? Oh, bintang. Ibu suka baca zodiak enggak? Suka. Percaya enggak? Oh, percaya. Dulu, Bu, sekarang orang yang belajar ilmu nujum, dia menjadi disebut tanda kutip paranormal, tukang meramal. Betul, Ibu? Tukang ramal
ramalan itu bermacam-macam cara. Ada yang diramal dari tanggal lahir tadi, bulan lahir, ada yang diramal dari garis tangan, ada yang diramal dari bentuk wajah, ada yang diramal dari tanggal lahir, dari macam-macam. Maka orang Arab bilang tukang ramal seperti itu namanya arrofan. Arrofan. Kita katakan paranormal ya Bu ya. Itu orang yang arraf itu asal daripada orang yang mengetahui yang akan datang. Maksudnya orang yang sok tahu. Betul nggak Bu? Paranormal itu begitu Bu. Ngeramal-ngeramal orang kan, sok tahu kan? Padahal hanya Allah yang tahu. Bu, tahu nggak dosanya Bu? Kalau ibu tanya sama seseorang, coba saya mau tanya masa depan saya itu gimana sih? Coba saya mau tanya, saya kan lahir bulan ini tanggal sekian, usaha apa sih yang paling baik? Saya mau tanya, saya kan mau bangun rumah, ngadep kemana yang paling baik rumah saya ngadep? Nanya ya Bu ya. Apa Bu? Hukumnya Bu? Dosanya seperti apa Bu? Kalau ada nanya seperti itu. Perbuatan syirik itu. Hanya bertanya, Anda tidak percaya, tapi Anda tanya. 40 malam sholat ibu gak diterima, maupun sholat wajib maupun sholat sunnah, sebelum bertobat. Sebelum bertobat. Ibu coba buka 2088 Sahih Muslim. Dari Syafi'ah radhiyallahu anhu, dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa mendatangi tukang tenung lalu ia menanyakan sesuatu kepada tukang tenung itu, tidak diterima Allah sholatnya selama 40 malam. Ini cuma nanya loh Bu, nggak percaya, nanya. Anda datang tanya. Dulu datangnya gimana? Bukunya didatangkan, ditanya, wih bintang saya, wih cocok ini, percaya aja loh. Waduh, asmara saya lagi sedih nih bulan ini, percaya lagi. Dulu ya Bu ya, sekarang udah enggak. Tapi kan ada ini Ibu, di sini juga suka datang Ibu, hati-hati. Man ata arrofan au kahinan fasuila. Siapa yang mendatangi tukang tenung atau tadi paranormal atau dukun lalu bertanya, cuma nanya ini Bu, masalah percaya atau tidak terserah, cuma nanya, la yuqbalu sholata arba'ina layla, sholat yang gak diterima selama 40 malam sebelum dia bertobat. Maka inilah dosa besar paling besar, yaitu kesirikan. Maka orang yang berbuat syirik Ibu sudah diharamkan masuk surga. Ibu lihat surat 8, surat 8, surat 3, maaf saya salah sebut, surat 3 ayat 72. Surat 3 Ali Imran. Oh keliru Ibu. Surat 5, maaf. Surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Al-Masih itu Maryam itu adalah salah satu dari Tuhan. Wa qala al-Masih ya bani Israil. Sedangkan Isa Al-Masih sendiri berkata, hai bani Israil, i'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbmu dan Rabbmu. Allah itu Rabbku, Allah Rabbmu, aku bukan Tuhan. Maka orang-orang kafir menyekutukan Allah enggak Bu? Sudah pasti orang kafir. Tapi orang Islam ada yang tidak menyekutukan Allah. Gimana jika menyekutukan Allah? Lihat ujung ayatnya Bu. Innahu mayyusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka apa yang terjadi Bu? Faqad harrama, mungkin dimatikan dulu Ibu. Faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar.
Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Maka pelaku syirik adalah kedzaliman yang paling besar, dan orang zalim tidak akan mendapat pertolongan. Ibu, kalau dikatakan haram masuk surga berarti gimana, Bu? Selamanya tidak pernah masuk surga. Kenapa? Dosa-dosanya tidak terampuni, seluruh amal baiknya dihapuskan. Ibu, berhati-hatilah dengan kesyirikan. Yang sering manusia tanpa sadar berbuat kesyirikan. Ada syirik-syirik yang cuma syirik di lisan, Ibu, syirik-syirik qaul, perkataan, yang itu tidak sampai menghapuskan seluruh amal, tapi tetap dosa besar, perkataan syirik. Contoh, Ibu pernah mendengar seseorang anaknya sakit, qadarullah kesana kemari berobat nggak sembuh-sembuh, datang ke rumah sakit ketemu satu dokter, baru 2 hari minum obatnya dokter sembuh. Untung ada dokter itu yang telah menyembuhkan anak saya. Tanpa sadar, itu kata-kata syirik. Haram, Bu, dosa besar. Ada nggak orang ngomong gitu, Bu? Untung ada dokter telah menyembuhkan anak saya. Keliru total. Yang menyembuhkan kita siapa sih, Bu? Allah. Dokter cuman perantara. Gimana dan ngomongnya? Alhamdulillah dokter, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan dokter. Melalui dokter anak saya sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Obatnya cocok, Dok. Halal. Yang menyembuhkan Allah melalui si fulan, dokter. Tanpa sadar, ibu ditolong seseorang dalam keadaan genting. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu saya nggak tahu terjadi apa pada saya. Itu kata-kata syirik. Wahai suamiku, aku cinta setengah mati denganmu. Kalau tanpa kamu aku nggak tahu, nggak bisa hidup lagi. Itu kata-kata syirik, Ibu. Itu kalau lihat kita lagu-lagu zaman dulu, lagu syirik banyak banget tuh. Ya, tanpamu apa artinya? Tanpamu tak berarti. Kok Ustaz, ya dulu saya marah muda, Ibu. Punya kakak perempuan, lagunya itu terus disetel-setel, Bu. Siapa namanya dulu? Titik Kadi kalau tidak salah. Saya masih SD, kakak saya udah SMA. Ya zaman baheula, Ibu, zaman-zaman dolim yang belum tahu akidah. Artinya apa? Kalimat saja bisa menyebabkan syirik. Contoh, Ibu lagi duduk-duduk di ruang tamu. Ada tamu, ada kupu-kupu terbang. Mau ngapa? Alhamdulillah. Ngomongnya sih alhamdulillah. Alhamdulillah mau ada tamu nih. Dari mana ada tamu? Jadi seakan-akan apa? Menghubungkan tamu dengan adanya syirik. Contoh lagi, Bu. Mendung, Bu. Alhamdulillah mendung. Pasti hujan nih. Syirik. Apakah setiap mendung pasti hujan? Belum tentu. Bagaimana kata-kata supaya nggak syirik? Subhanallah, mendungnya sepertinya mau hujan. Ya Allah, andai kata hujan, jadikan hujan yang bermanfaat. Enak, Ibu. Kalimat. Ada orang naik motor boncengan, yang nyetir pakai helm, yang bonceng nggak pakai helm, nabrak jebret, yang pakai helm justru kepalanya pecah, yang nggak pakai helm selamat. Qadarullah pakai cincin jimat. Untung, kalau gue nggak pakai cincin celaka gue. Ini kata-kata sederhana loh, Bu, tanpa disadari syirik. Orang datang ke kuburan, Pak Kiai tolong bantu saya lagi butuh ini, sampaikan hajat saya. Minta-minta melalui orang mati. Ada syirik. Ada syirik tanpa disadari oleh seorang ibu. Qadarullah, seorang ibu sudah ditinggal mati suami, dari anak gadisnya masih kuliah, masih SMP. Sekarang sudah kuliah, sudah lulus, sudah kerja, mau nikah. Datang ke kuburan. Suamiku, Pak, nih anak gadismu mau nikah, doain ya. Ada yang kayak gitu nggak? Syirik. Masa minta didoain oleh ahli kubur? Ngawur amat ini orang. Ngajak ngomong orang mati. Bisa nggak sih, Bu, orang mati denger? Tapi kenapa diajak bicara? Ibu lihat surat 35 ayat 22. 35
la yastawil ahya'u walal amwat. Tidaklah sama antara orang-orang yang hidup dengan orang mati. Innallaha yusmi'u may yasha. Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Ibu, siapa yang Allah kehendaki dapat pendengaran? Orang hidup. Mana mungkin orang mati dapat mendengar? Maka di ujung ayatnya dikatakan apa? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya engkau dalam kurung siapa yang dimaksud, Bu? Jadi kenapa turun ayat ini? Suatu ketika Rasul kemudian ada sebuah kematian, Ibu, Rasul berbicara dengan ahli kubur. Wahai ahli kubur, sesungguhnya engkau bla bla bla, lalu berbicara. Seakan-akan apa? Si ahli kubur mendengar perkataannya Rasul. Ditegur langsung oleh Allah. Ya Muhammad, sekali-kali engkau tidak akan mampu orang yang ada di kubur bisa mendengar panggilan kamu, omongan kamu, seruan kamu. Nabi Muhammad aja nggak bisa. Zaman sekarang banyak orang datang ke kubur. Coba minta kekayaan, kemana datangnya? Kuburannya wali. Apa sih gunung yang terkenal tuh di Jawa Tengah sana, Bu? Yang orang banyak minta kekayaan, Gunung Kawi. Itu kuburan keramat di situ, Bu. Pada datang ke kuburan keramat minta ke ahli kubur supaya berdoa kepada Allah biar cepat kaya. Qadarullah kadang cocok kaya. Allah nguji, percaya dengan Allah atau percaya dengan ini nih. Kalau percaya dengan ini syirik. Jadi banyak syiriknya tuh begitu banyak yang kita tanpa sadar. Kalau itu sekedar ucapan tanpa kita sadari, buruan istighfar. Dosa-dosa itu tergugurkan insya Allah. Banyak-banyak kita istighfar, banyak-banyak berbuat baik. Tapi jangan Anda terus-menerus mengulangi itu. Karena apa? Karena kata-kata pun bisa menjadi kesyirikan. Apalagi perbuatan, mendatangi dan seterusnya. Maka semuanya itu kedoliman dan syirik. Ingat, dosa besar yang paling besar, pelakunya diancam apa tadi, Bu? Tidak diterima amal ibadahnya, lenyap semuanya. 2, tidak diampuni dosa-dosanya. Maka ke akhirat bawa apa? Gak bawa kebaikan, tinggal bawa dosa. Kemana tempatnya? Neraka. Karena gak punya kebaikan sama sekali, bisa gak keangkat dari neraka? Sebab pelaku syirik dianggap imannya kosong. Maka haram masuk surga, tempatnya di neraka. Dan apalagi perbuatan dolim kepada Allah, siapapun seorang hamba yang meninggalkan perintah Allah, disuruh sholat gak mau sholat, pelaku syirik. Disuruh zakat gak mau zakat, pelaku syirik. Meskipun bukan syirik yang akbar, tapi syirik yang asghar. Kenapa? Dia masih mengakui Allah, tidak menyekutukan Allah, tapi termasuk dosa besar yang resikonya pun neraka. Maka risiko kedoliman adalah zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang pelakunya nanti akan menjadi kerugian, kegelapan di hari kiamat. Ibu, sekarang tanggal berapa? Ya, 15. Bukannya tanggal 26. 26 Rajab. Kayaknya kita lebih hafalan Masehi daripada yang lain. Ibu, bulan Rajab salah satu bulan apa? Haram. Apa hukumnya berbuat dolim di bulan haram? Dosa besar. Maka orang yang berbuat dolim di bulan-bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Ibu lihat surat 9 ayat 36. Ibu, saya kasih waktu kira-kira 10 menit lagi ya Bu ya. Tapi maaf, tanya jawab sudah di depan. Jadi setelah itu saya tutup, tidak ada tanya jawab ya Bu lah. Qadarullah saya harus menghadiri tempat lain lagi. Baik, coba Ibu buka tadi surat 9 ayat 36. Inna iddatash syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah
12 bulan. Dan Allah tetapkan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Dzalikat dinul qayyim, itulah aturan agama yang hak, yang lurus, yang tegak. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri, berbuat dolim pada bulan-bulan itu. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, perangi orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kamu. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, Allah itu bersama dengan orang yang bertakwa. Ibu, bulan haram itu apa saja? Ibu buka di Sahih Muslim nomor hadis 1665, agak panjang hadisnya, ibu baca bagian awal hadis saja. 1665 afan 1665 Pakai seribunya Ustaz. 1665. 1665. Tadi udah ketemu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya masa beredar sama keadaannya ketika Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, yaitu setahun atau 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan haram, di mana 3 diantaranya berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan bulan Rajab ialah bulan kaum Mudhar yang terletak di antara 2 bulan Jumadil dan Sya'ban. Cukup ibu sampai sini ibu. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Bakrah, semoga Allah meridhoinya, inna zaman qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun khurum. Sesungguhnya zaman terus berputar, terus beredar sejak Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahran, 1 tahun Allah tetapkan ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada 4 yang haram. Apa itu? 3 itu kata Rasul, thalathun mutawaliyatun, 3 bulan haram berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama, bulan 1. Wa Rajabu qaum Mudhar, dan bulan Rajab bulannya kaum Mudhar, bulan ke-7. Letaknya mana? Yaitu baina Jumada wa Sya'ban, yang letaknya antara Jumada Tsani dan sebelum Sya'ban. Inilah 4. Maka di 4 bulan itu haram perbuatan dolim, baik hablum minallah maupun hablum. Kalau ada orang berbuat dolim pada bulan itu, apa hukumnya bu? Dosa besar berlipat ganda. Sekarang saya ingin sebuah ilustrasikan. Ibu, perang, apa hukumnya perang? Surat Al-Baqarah 216, apa hukumnya perang? Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital fahuwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu kamu tidak suka, kamu benci. Fa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, justru sebaliknya boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang mengetahui, kamu tidak tahu. Apa hukum perang bu? Wajib? Pertanyaan saya, kalau perang itu terjadi di bulan yang diharamkan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, boleh enggak? Haram atau boleh? Wajib kan hukum perang? Sekarang perang di bulan haram, boleh apa enggak? Saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir itu bu mengkhianati perjanjian Hudaybiyah.
Maka Rasulullah mengirim pasukan untuk memata-matai apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Qadarullah di tengah perjalanan, di saat Rasulullah mengirim pasukan perang untuk memata-matai, bukan untuk perang, tiba-tiba ada orang kafir yang menyalahi lebih dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pertikaian antara orang muslim, bukan peperangan. Pertikaian yang akan mengarah pada perang. Akhirnya seorang kafir terbunuh. Maka ketika itu sahabat tidak menyadari bahwa itu terjadi di bulan Rajab. Pulang dari mengamati, lapor sama Rasul. Ya Rasulullah, aku telah membunuh seorang kafir di bulan Rajab, tapi aku tidak menyadari kalau itu adalah bulan Rajab. Ternyata aku baru tahu setelah pulang ke Madinah, Rajab. Maka orang-orang kafir pun ngadu, ya Rasulullah, sahabatmu telah membunuh, telah mengadakan peperangan di bulan Rajab. Rasulullah diam, ibu, tunggu wahyu. Maka sebagian sahabat bertanya, apa hukumnya perang di bulan haram? Turun ayatnya 217-nya. Yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan haram. Apa hukumnya perang di bulan haram? Qul, katakan ya Muhammad, qitalun fihi kabir. Perang di bulan haram itu dosanya sangat besar. Ibu maaf bu, perang yang tadinya wajib dosa. Gimana kalau zalim? Betapa banyak orang berbuat zalim. Belum lagi yang hablum minan nas. Nah inilah ibu, jaga. Maka setiap kita berjumpa dengan bulan haram, kita wajib menjaga kehormatan bulan haram. Maka Allah turunkan pula surat 5, surat Al-Maidah ayat kedua di bagian awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jangan kamu melanggar aturan-aturan Allah, ketetapan Allah. Wala syahrul haram. Jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram harus dihormati. Jangan sampai kita berbuat dolim. Andai perbuatan dolim itu dilakukan di bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Afan ibu, karena waktu juga yang membatasi, hari ini saya baru membahas tentang kedzaliman hablum minallah. Apapun bentuk pelanggaran terhadap Allah haram, dan puncak paling tinggi adalah syirik. Dan kita akan membahas nanti kedzaliman hablum minan nas. Kedzaliman hablum minan nas nanti ada 4 ibu. Terjadinya kedzaliman hablum minan nas ada 4. 1 melalui hati, 2 melalui lisan, 3 melalui fisik, 4 melalui harta. Dan itu semua adalah mengganggu kehormatan muslim. Haram hukumnya. Sekecil apapun haram. Apa nanti kita akan uraikan. Apa yang dimaksud zalim melalui hati? Apa yang dimaksud zalim melalui lisan? Zalim melalui fisik? Zalim melalui harta? Sampai jumpa pada waktu yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian ibu yang bisa kita uraikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.